Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Santika Koropasi dengan NIM 2019-12003. Hai, perkenalkan nama saya Prodika Sarika, NIM 2019-12038. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Stefanus, NIM 2019-12041. Hai, perkenalkan nama saya Feminius Lida, NIM 2019-12048. Melalui video ini, kami dari kelompok 6 akuntansi forensik akan membahas mengenai apa itu akuntansi forensik dan fraud. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan universitas kami. Universitas Katolik Widya Karya atau yang disebut dengan UKWK adalah salah satu perguruan tinggi swasta terakreditasi dan berada di bawah pengelolaan Keuskupan Malang. Universitas ini didirikan pada tahun 1982 dan terletak di Jalan Bondowoso nomor 2, Kota Malang, Jawa Timur. Kampus ini memiliki 4 fakultas dengan 8 program studi, yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan prodi Akuntansi dan Manajemen. Lalu ada Fakultas Teknik dengan prodi Teknik Mesin, Teknik Sipil, dan Sistem Informasi. Lalu Fakultas Hukum dengan prodi Hukum. Dan yang terakhir ada Fakultas Pertanian dengan prodi Agribisnis dan Teknologi Pangan. Untuk kampus ini adalah Scientia ad Laborem, yang berarti ilmu pengetahuan untuk karya nyata. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah mendengar sekilas tentang Universitas Katolik Widya Karya yang disampaikan oleh teman saya, yaitu Santika dan juga Suster Famini. Jadi selanjutnya kita masuk ke pembahasan atau materi akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah teknik akuntansi serta investigasi yang dipakai guna menemukan kecurangan dalam keuangan. Akuntansi forensik mulai digunakan di Indonesia setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga kini. Di sini saya akan membahas tentang segitiga akuntansi forensik. Apa itu segitiga akuntansi forensik? Nah, teman-teman, segitiga akuntansi forensik ini merupakan model yang mengkaitkan antara disiplin hukum, terus akuntansi dan juga auditing. Saya ulangi sekali lagi, segitiga akuntansi forensik ini merupakan model yang mengkaitkan antara disiplin hukum, terus akuntansi dan juga auditing. Nah, teman-teman, segitiga itu kan ada 3 titik ya, ada 3, 1, 2, 3. Nah, di sini saya akan membahas ketiga titik tersebut. Jadi, titik pertama dalam segitiga akuntansi forensik adalah kerugian dengan landasan pasal 1365 dalam kitab Undang-Undang Perdata yang berbunyi begini, teman-teman. Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan, digaris bawahi, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Nah, begitu teman-teman. Jadi intinya, misalnya saya melakukan sebuah kesalahan, jadi atau perbuatan melanggar hukum dan membawa perbuatan saya tersebut membawa kerugian terhadap orang lain. Jadi kerugian yang saya timbulkan harus saya ganti. Begitu ya teman-teman. Intinya begitulah. Sedangkan titik yang kedua dalam segitiga akuntansi forensik yaitu perbuatan melawan hukum tanpa adanya perbuatan melanggar hukum, digaris bawahi ya teman-teman, tanpa adanya perbuatan melanggar hukum tidak dapat dituntut. Untuk titik yang ketiga ini atau titik yang terakhir dalam segitiga akuntansi forensik adalah adanya keterkaitan antara kerugian dan perbuatan melanggar hukum. Nah, dan adanya hubungan kausal ya, kausalitas antara kedua ini, antara kerugian dengan perbuatan melanggar hukum. Nah, perbuatan melanggar hukum dan kerugian ini merupakan ranahnya para ahli ya teman-teman ya. Sedangkan untuk menentukan seberapa besar kerugian yang ditimbulkan itu tugasnya atau ranahnya akuntansi forensik, baik itu para ahli, baik itu praktisi,
Jadi mereka bersinergi atau bergabung untuk mengumpulkan barang bukti sehingga bisa menetapkan adanya hubungan kausalitas. Begitu teman-teman. Adapun ruang lingkup akuntansi forensik, menurut buku karangan Hopwood dalam bukunya Forensic Accounting, bahwa akuntansi forensik memiliki ruang lingkup, yakni tentang akuntansi yang berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu hukum, ruang lingkup organisasi, dan sistem informasi serta auditing. Berikut penjelasan masing-masing ruang lingkup. Yang pertama, hukum. Hukum meliputi sistem dan yurisdiksi serta sumber-sumber hukum. Kalau penerapannya di Indonesia biasa dimulai dari hukum konstitusional atau undang-undang dasar hingga hukum administratif. Di samping itu juga harus mengetahui teknik investigatif dan pengadilan. Yang kedua, organisasi dan sistem informasi yang meliputi struktur organisasi yang berkaitan erat dengan sistem pengendalian intern, terutama yang mencakup masalah transaksi keuangan. Tentu hal ini akan berkaitan pula dengan sistem informasi atau akuntansi dan manajemen. Dan yang ketiga, auditing. Auditing meliputi fungsi auditor dalam akuntansi forensik. Selain itu juga banyak dijelaskan mengenai materialitas dan risiko dalam audit, pernyataan audit, dan kepentingannya, serta detail-detail mengenai prosedur-prosedur dalam auditing, mulai dari pengumpulan bukti dan sampling hingga kompilasi pelaporan audit. Selain itu, akuntansi forensik dapat digunakan dalam dua sektor, yaitu sektor publik dan sektor privat. Kedua sektor ini menyebabkan kerugian. Pada sektor publik, kerugiannya menyangkut keuangan negara, sedangkan pada sektor privat terjadi karena ada pelanggaran perjanjian. Tugas akuntansi forensik dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, jasa penyelidikan, yaitu tugas yang lebih mengarah pada pemeriksaan penipuan, termasuk mendeteksi, mencegah, serta mengendalikan penipuan. Dan yang kedua, jasa litigasi, yaitu tugas mengidentifikasikan kesaksian dari pemeriksaan penipuan serta memecahkan isu-isu evaluasi. Perkembangan akuntansi forensik di Indonesia. Akuntansi forensik mulai digunakan di Indonesia setelah terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997. Hingga saat ini, pendekatan akuntansi forensik banyak digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bank Dunia, dan kantor-kantor akuntansi publik di Indonesia. Perkembangan akuntansi forensik di Indonesia sudah maju, namun jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih dibilang tertinggal. Karena Australia saat ini sedang menyusun standar akuntansi forensik, sementara Kanada dan Amerika Serikat sudah memiliki standar yang baku, sedangkan Indonesia sama sekali belum memiliki standar yang memadai. Sejauh ini, belum banyak kasus-kasus korupsi yang terkuak berkat kemampuan akuntansi forensik. Namun, akuntansi forensik merupakan suatu pengembangan disiplin ilmu akuntansi yang masih tergolong mudah dan memiliki prospek yang sangat bagus dalam pemecahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Akuntansi forensik adalah penggunaan keahlian di bidang akuntansi, audit, dan hukum yang dipadu dengan kemampuan investigatif untuk memecahkan suatu masalah atau sengketa keuangan atau dugaan kecurangan yang pada akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan atau arbitrase atau tempat penyelesaian perkara lainnya. Kasus korupsi pada dasarnya adalah sengketa keuangan antara negara dengan warganya yang secara resmi telah ditunjuk untuk mengelola pemerintahan. Sengketa tersebut harus diselidiki kebenarannya oleh lembaga negara, misalnya KPK, dan diputuskan oleh hakim di pengadilan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang fraud ya. Jadi fraud itu dalam bahasa Indonesianya tipuan atau penipuan. Sedangkan untuk pengertiannya, kalau menurut kamus dari Merriam-Webster, fraud itu dapat diartikan secara spesifik sebagai penyimpangan kebenaran yang dilakukan secara sengaja untuk membujuk orang lain agar berpisah dengan sesuatu yang berharga.
atau menyerahkan haknya yang sah ya teman-teman. Yaitu menurut kamus dari Merriam-Webster. Sedangkan kalau menurut Ensiklopedia Britannica, fraud ini diartikan sebagai penipuan secara hukum dengan cara kesalahan penyajian yang dilakukan secara sengaja. Nah teman-teman, sedangkan menurut James Chance ini lewat artikelnya di Investopedia, dia mendefinisikan fraud ini juga sebagai penipuan yang disengaja dengan tujuan untuk memberikan keuntungan. Fraud dalam pelaporan keuangan umumnya dilakukan dengan penyajian data yang salah atau pengungkapan jumlahnya yang tidak relevan secara real. Beberapa klasifikasi fraud yang dikenal dengan istilah the fraud tree, yaitu sistem klasifikasi mengenai hal-hal yang ditimbulkan oleh kecurangan. ACFE membagi-bagi fraud atau kecurangan dalam 3 jenis atau tipologi berdasarkan perbuatannya, yaitu pertama, kecurangan laporan keuangan atau financial statement fraud. 2. Penyimpangan atas aset atau asset misappropriation. Dan ketiga, korupsi atau corruption. Ada 3 faktor penyebab terjadinya fraud. Yang pertama, tekanan. Yang kedua, adanya peluang. Dan yang ketiga, rasionalisasi. Nah, faktor pertama penyebab terjadinya fraud yaitu tekanan. Terjadinya dorongan yang menyebabkan seseorang untuk melakukan kecurangan yang dipicu oleh beberapa alasan atau faktor, mulai dari seseorang melakukan kecurangan yang dipicu oleh alasan ekonomi, emosional, atau nilai. Sedangkan yang kedua, adanya peluang. Ketika terdapat peluang, maka disitulah ada sebuah kesempatan yang dilakukan oleh pelaku kecurangan. Faktor ini biasanya didorong karena lemahnya internal control atau penyalahgunaan wewenang dalam perusahaan. Sedangkan yang terakhir atau yang ketiga yaitu rasionalisasi. Faktor ini terjadi ketika seseorang melakukan rasionalisasi atau mencari pembenaran atas terjadinya kecurangan. Nah, hal ini biasanya terjadi karena pelaku mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya, sehingga ia akan mencari pembenaran atas tindakannya tersebut. Itu tadi merupakan pembahasan mengenai akuntansi forensik dan fraud. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan penulisan. Terima kasih dan sampai jumpa.